Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Feby Widya Putri dengan NPM 20110500240 dan rekan saya Aneva Mailandari dengan NPM 20110500262. Halo teman-teman, kali ini kami akan membahas materi tentang grup permutasi. Baiklah, pertama kami akan membahas definisi permutasi. Grup permutasi, definisinya yaitu permutasi dari himpunan A yaitu merupakan suatu fungsi dari A ke A yang merupakan fungsi injektif atau fungsi satu-satunya. Grup permutasi adalah himpunan permutasi dari A yang membentuk grup di bawah operasi komposisi. Definisi grup permutasi berikutnya yaitu misalkan S suatu himpunan berhingga yang banyak elemennya adalah N. Suatu fungsi bijektif dari S ke S itu sendiri disebut suatu permutasi dari elemen-elemen S. Banyaknya elemen dari S merupakan tingkat permutasi tersebut. Selanjutnya yaitu misalkan himpunan S adalah 1, 2, sampai dengan N, dan himpunan Sn adalah himpunan dari semua fungsi bijektif. Pada fungsi F memetakan S terhadap S. Misalkan F1 adalah A1, F2 adalah A2, sampai dengan Fn adalah An, di mana Aj adalah elemen dari S dan J mulai dari 1, 2, sampai N. Kemudian dapat dinotasasikan dengan F1 dipetakan terhadap A1, 2 dipetakan terhadap A2, 3 dipetakan terhadap A3, sampai dengan N dipetakan terhadap An. Dan di sini fungsi identitasnya yaitu A1 dipetakan terhadap A1, A2 dipetakan terhadap A2, A3 dipetakan terhadap A3, sampai dengan An dipetakan terhadap An. Kalau F itu elemen Fn, maka F inverse ini tinggal dibalikan. Jika F itu 1 ke A1, F2 ke A2, maka inverse-nya tinggal dibalikan. Jika A1 dipetakan terhadap 1, A2 dipetakan terhadap 2. Di sini apabila F dan G elemen-elemen S, maka komposisinya juga. Maka komposisi permutasi tersebut dilakukan seperti komposisi fungsi. Kalau misalnya F komposisi Gx, itu berarti sama dengan Fgx untuk setiap A elemen dari S. Kita akan lihat contoh 1. Misalkan S itu himpunan 1, 2, 3. Di sini N-nya terbatas yaitu 3. Nah, elemen S3 ini kalau kita buatkan fungsi bijektif dari S1 ada sebanyak 6. 1 petakan ke 1, 2 petakan ke 2, 3 petakan ke 3. 1 petakan ke 1, 2 petakan ke 3, 3 petakan ke 2. Dan seterusnya. Ini pasangan bijektif yang dapat kita bentuk. Misal kita akan mencari gamma alfa, maka si gamanya adalah inverse. 1 dipetakan ke 1, 2 dipetakan ke 3, 3 dipetakan ke 2. Berarti kalau gamma alfa, si alfa menjadi domain. Dan alfanya adalah 1 ke 2, 2 ke 1, 3 ke 3. Artinya kita bisa membuatkan komposisinya. Kita dapat tuliskan 1 ke 3, 2 ke 1, 3 ke 2. Maka hasilnya kita lihat 3, 1, 2 merupakan sigma. Kemudian jika kita mencari alfa gamma, cara pengerjaannya sama dengan pencarian gamma alfa. Di sini gamma yang menjadi domain 1, 1, maka di sini 1, 2, 2, 3, di sini 3, 3, maka 2 ke 3. 3, 2, kemudian 2 di sini ke 1, maka di sini 3, 1. Dan 2, 3, 1 ini apa? 2, 3, 1 ini adalah delta. Jika mencari gamma inverse itu berarti domain menjadi kodomain atau sebaliknya tinggal kita balikan saja. 1 ke 1, 2 ke 3, kemudian 3 ke 2. Alpha adalah
Yang ini maka kita bisa tuliskan 1 ke 2, 2 ke 3, kemudian 3 ke 1. Maka 2, 3, 1 adalah delta. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa S3 tidak bersifat komutatif karena di alfa gamma tidak sama dengan gamma alfa. Contoh 2. Diambil permutasi dari 4 elemen dari S, anggota elemennya 1, 2, 3, dan 4. Misalnya, F dengan elemen 1, 2, 3, dan 4. 1 memetakan ke 3, 2 memetakan ke 4, 3 memetakan ke 1, 4 memetakan ke 2. Dan G dengan elemen 1, 2, 3, dan 4, di mana 1 memetakan ke 2, 2 memetakan ke 4, 3 memetakan ke 3, dan 4 memetakan ke 4. Yang dinyatakan itu F komposisi G. Dengan komposisi F 1, 2, 3, 4 yang merupakan elemen dari S, kita kerjakan yang pertama dahulu. F komposisi G1 sama dengan F G1. Nah, permutasi G1 itu memetakan kedua, maka F2-nya memetakan keempat. F komposisi G2 sama dengan F G2. G2 memetakan keempat, maka F4 memetakan kedua. F komposisi G3 sama dengan F G3, di mana G memetakan ketiga, maka F memetakan ke 1. Yang terakhir yaitu F komposisi G4 sama dengan F G4. G4 memetakan ke 1, maka F1 memetakan ke 3. Jadi F komposisi G sama dengan 1 memetakan ke 4, 2 memetakan ke 2, 3 memetakan ke 1, 4 memetakan ke 3.